Pernah nggak kamu ngobrol dengan seseorang, dan tanpa sadar, kamu mulai setuju dengan semua yang dia katakan? Bahkan sebelum kamu sempat berpikir panjang, kamu sudah merasa nyaman, percaya. Entah kenapa, ingin mengikuti arah pembicaraan yang dia bawa, seolah-olah kata-katanya punya kekuatan yang tidak terlihat. Inilah yang disebut sebagai bahasa persuasi, sebuah seni yang sering dipakai, tapi jarang benar-benar dipahami. Yang menarik, ini bukan tentang apa yang dikatakan, tapi bagaimana cara mengatakannya. Ada pria-pria tertentu yang terlihat biasa saja, tidak terlalu tampan, tidak terlalu mencolok, tapi ketika mereka berbicara, suasana berubah. Mereka tidak perlu memaksa, tidak perlu mengejar, tapi orang lain, terutama wanita, secara perlahan tertarik masuk ke dalam ruang yang mereka ciptakan lewat kata-kata. Ini bukan sihir, ini pola. Salah satu teknik paling kuat dalam bahasa persuasi adalah menciptakan koneksi emosional sebelum logika bekerja, karena manusia tidak mengambil keputusan berdasarkan logika terlebih dahulu, tapi berdasarkan perasaan. Kata-kata yang dipilih dengan tepat bisa memicu emosi tertentu, rasa nyaman, penasaran, bahkan ketertarikan sebelum otak sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Misalnya, dibandingkan bertanya kamu lagi sibuk, seseorang yang paham persuasi akan berkata, kayaknya kamu tipe orang yang kalau fokus, dunia di sekitarnya bisa hilang ya. Kalimat ini tidak bertanya, tapi mengasumsikan, dan anehnya, banyak orang justru masuk ke dalam asumsi itu. Mereka mulai menjelaskan diri mereka tanpa merasa sedang diarahkan. Teknik ini dikenal sebagai embedded suggestion, menanamkan ide di dalam kalimat yang terdengar natural. Bukan perintah, bukan permintaan, tapi sugesti yang dibungkus halus, dan karena tidak terasa seperti tekanan, pikiran bawah sadar lebih mudah menerimanya. Lalu ada teknik yang jauh lebih dalam, yaitu mirroring bahasa dan emosi. Ketika seseorang merasa dimengerti, dinding pertahanannya turun, dan cara tercepat untuk menciptakan perasaan itu adalah dengan mencerminkan cara bicara, ritme, bahkan pilihan kata lawan bicara. Ini bukan sekadar meniru, tapi menyelaraskan. Ketika dua orang terasa sefrekuensi, koneksi terbentuk jauh lebih cepat, dan disinilah permainan mulai masuk ke level berikutnya. Karena setelah koneksi terbentuk, bahasa bisa digunakan untuk mengarahkan persepsi, bukan dengan memaksa, tapi dengan framing. Cara sebuah kalimat dibingkai bisa mengubah arti keseluruhannya. Misalnya, kita lihat nanti ya terasa netral, tapi aku biasanya nggak mudah terbuka ke orang lain. Tapi sama kamu rasanya beda. Ini menciptakan kesan eksklusif, seolah-olah ada sesuatu yang spesial. Bahkan jika itu hanya ilusi yang dibangun lewat kata, ada juga kekuatan dari jeda dan misteri dalam komunikasi. Orang yang terlalu banyak bicara sering kehilangan daya tarik. Tapi orang yang tahu kapan harus berhenti, menciptakan ruang kosong yang justru diisi oleh pikiran lawan bicara. Rasa penasaran itu bekerja diam-diam dan tanpa disadari. Orang lain mulai mengejar percakapan itu, dan yang paling berbahaya adalah ketika bahasa digunakan untuk menciptakan ketergantungan emosional halus. Kalimat-kalimat seperti, aku nggak tahu kenapa, tapi ngobrol sama kamu bikin tenang, atau jarang banget aku nemu orang kayak kamu. Ini terlihat seperti pujian biasa, tapi jika digunakan terus-menerus, itu bisa membuat seseorang merasa unik, dipilih, dan akhirnya terikat, bukan karena fakta, tapi karena perasaan yang dibentuk secara konsisten. Sekarang kamu mulai paham kenapa ada orang yang bisa membuat orang lain jatuh hati tanpa usaha yang terlihat, bukan karena mereka lebih baik, tapi karena mereka memahami bagaimana pikiran manusia merespon bahasa. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Bahasa persuasi itu seperti pisau di tangan yang tepat. Bisa digunakan untuk membangun koneksi, menciptakan kehangatan, dan memperkuat hubungan. Tapi di tangan yang salah, bisa menjadi alat manipulasi yang sangat halus dan sulit dideteksi. Dan di dunia nyata, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang dipengaruhi. Itulah kenapa memahami ini bukan untuk menjadi pengendali, tapi untuk menjadi lebih sadar. Karena ketika kamu mengerti pola ini, kamu tidak lagi mudah terbawa arus. Kamu mulai mendengar bukan hanya kata-kata, tapi juga niat di baliknya, dan di titik itu, kamu punya kekuatan yang jauh lebih besar, bukan untuk mengontrol orang lain, tapi untuk mengontrol dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang paling berbahaya dalam permainan ini bukan yang paling pintar berbicara, tapi yang paling paham
kapan harus percaya dan kapan harus berhenti.